Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Setelah kita membahas kemarin tentang yang membatalkan wudu, segala yang membatalkan wudu, yaitu kemarin ada berapa kemarin? Ada lima, yaitu apa? Al-kharij, yang pertama ada yang keluar dari kubul atau dubur, batal wudunya. Yang kedua tidur dalam keadaan bukan duduk. Kalau duduk tidak batal, tapi duduk yang tegak, artinya tidak mengangkat kedua pantatnya tidak terangkat. Tapi kalau tidur begini kemudian begini, nah terangkat. Yang ketiga, hilang akal, bisa karena mabuk, karena sakit, bisa karena gila, karena pingsan. Nah, itu semua membatalkan wudu, hilang akal. Yang keempat, bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Sudah kita jelaskan mahram kemarin. Yang kelima, menyentuh kemaluan, membatalkan wudu. Kemudian penulis kitab ini melanjutkan dengan kajian yang berkaitan dengan mandi wajib. Ini rutinitas Pak RT ini. Wajib. Jadi kita harus tahu tentang cara mandi yang benar, syaratnya, rukunnya. Ini akan dijelaskan. Faslun fi mujibil ghusli, pasal menjelaskan tentang hal yang mewajibkan mandi. Bidomil ghin, di sini kata ghusli itu dibaca dengan domah ghusli. Makanya kita ketika niat nawaitul ghusla. Alal ashhar, ini menurut pendapat yang masyhur dari kalangan ahli fikih. Tapi boleh juga bifathil ghin, dipatahkan, nawaitul ghusla, boleh juga. Nawaitul ghusla boleh, itu lebih bagus. Juga nawaitul ghusla boleh juga, tetapi yang lebih masyhur yaitu nawaitul ghusla, karena ghusla itu lebih masyhur dipakai untuk apa? Membasuh, bukan mandi. Untuk membasuh tangan namanya ghuslul kafain, bukan ghuslul kafain. Membasuh kaki ghuslul rijlain, bukan ghuslul rijlain. Kalau untuk mandi itu lebih masyhur dengan kalimat ghuslu. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang makna ghusli, baik lughah maupun syar'an. Di sini dijelaskan apa maknanya dari mandi wajib itu, dan baik makna secara bahasa atau secara agama. Nah, ini secara bahasa dulu dijelaskan. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Jadi dalam bahasa yang namanya ghuslu atau artinya mandi itu, ya sebetulnya kita sudah paham yang mana mandi itu apa. Ya cuman di sini supaya lebih jelas makanya dijelaskan oleh penulis kitab ini. Sayalanul ma'i, yaitu mengalirnya air, ala syai'i, atas sesuatu. Mengalirnya air atas sesuatu, maka itu disebut ghuslu, mengalir.
Mengalir air di atas lantai itu ghuslu, mandi. Mengalirnya air di atas piring juga ghuslu. Mencuci dikatakan mandi secara bahasa. Membersihkan lantai juga mandi secara bahasa. Wa syar'an, tetapi menurut agama yang namanya ghuslu atau mandi wajib itu, ini mandi wajib. Sayalanuhu ala jami'il badan binyatin maksusah, mengalirnya air atas seluruh badan, seluruh tubuh, binyatin maksusah, dengan niat tertentu. Jadi ada niatnya. Berarti mandi sehari-hari kita yang kita lakukan itu tidak disebut mandi oleh agama, karena itu hanya bukan ibadah. Mandi biasa, tidak ada niat. Jadi yang dikatakan mandi wajib itu atau mandi yang disebutkan oleh ulama fikih adalah mandi yang ada niatnya, ada niatnya. Dan ini yang dibahas, bukan mandi biasa. Nah, apa saja yang mewajibkan mandi? Walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Di sini diterangkan yang mewajibkan mandi ada 6. Sebab jika 6 ini terjadi maka wajib mandi. Karena hukum awal dari mandi itu mubah, boleh. Tetapi bisa jadi wajib mandi itu jika ada 6 perkara ini. Jadi wajib. Salah satu minha tashtariku fiha rijal, 3 di antara yang 6 itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. 3 awal, 3 urutan pertama itu sama saja baik laki-laki atau perempuan, baik untuk laki-laki atau perempuan. Mana yang pertama, yang 3 yang bersama-sama antara laki-laki dan perempuan? Wahia iltiqaul khitanain, yaitu yang pertama bertemunya 2 yang dikhitan. 2 yang dikhitan, apa maksudnya ini? Bertemunya 2 yang dikhitan, yaitu jima, maksudnya bersenggama atau bersetubuh atau hubungan suami istri. Apa? Nyelup. Oh, nyelup, istilahnya nyelup ya bahasanya ya. Ya, nyelup kata PT. Nanti saya catat itu biar nggak lupa. Biar singkat. Nyelup. Ya. Nah, gampang. Jadi yang pertama yang berlaku bagi laki-laki atau perempuan yang mewajibkan mandi adalah nyelup. Nyelup wajib mandi sudah. Baik yang halal atau yang haram, sama. Yang halal itu ya suami istri nyelup wajib mandi. Yang haram zina wajib mandi. Yang haram dengan istri tapi lewat dubur wajib mandi. Keduanya. Yang haram laki-laki lewat belakang wajib mandi. Semua sama. Jadi yang halal maupun yang haram, yang namanya iltiqaul khitanain, nah itu mewajibkan mandi. Wajib mandi. Apa makna nyelup ini? Ya. Ghayyaba hasyafatan zakar, yaitu maksudnya hasafah kemaluan, hasafah itu ujungnya, helmnya istilahnya. Itu yang mewajibkan. Jadi tidak harus semua. Yang penting hasabah itu masuk, maka wajib mandi. Al-qadruha, atau
Seandainya tidak ada hasyafah, maka dikira-kira hasyafah, perkiraan. Nah, sama saja. Orang itu maaf misalkan buntung separuh, cuma ada setengah, nah, itu cuma sisanya saja yang masuk, nah itu juga mandi. Hasyafahnya tidak ada, tetap mandi, wajib mandi. Bifarjil adami al-ghairihi. Nah, di sini dijelaskan baik di kemaluan manusia atau bukan, sama wajib mandi. Kucing wajib mandi, bukan kucingnya orang. Bukan kucingnya. Zaman sekarang kan macam-macam, ada dengan hewan segala macam. Nah, itu tetap wajib mandi. Dengan adami manusia wajib mandi. Wa yasirul adami al-mulaju fihi junuban, dan orang yang dimasuki itu juga menjadi junub. Sama, lawannya juga menjadi junub. Yang memasukkan junub, yang kemasukan juga junub. Bebas, laki-laki perempuan junub semua, wajib mandi. Dengan sebab tadi kemasukan hasafah. Nah, ini berlaku laki-laki maupun perempuan. Bagaimana Ustaz? Kan ini tidak keluar mani, walau karena bioghairi inzal, sekalipun tanpa keluar mani. Yang namanya nyelup itu sudah otomatis wajib mandi. Tidak harus keluar mani. Tidak harus keluar mani. Tidak disyaratkan keluar mani. Amal, nah ini juga dibahas tentang tadi dikatakan baik laki-laki perempuan yang haram atau yang halal. Kemudian di sini juga dibahas tentang amal mayit. Nah, mayit juga, mayit orang sudah meninggal masih saja itu. Nah, bisa jadi ada, mungkin barangkali baru nikah, belum malam pertama suaminya atau istrinya meninggal, wah sekalian saja sudah meninggal juga. Nah, misal amal mayit, adapun mayit fala yu'adu ghusluhu, maka tidak perlu diulangi mandinya sebab dengan masuknya hasyafah. Kalau mayit sudah mayitnya sudah rapi, suaminya masih kangen, tetap ya sudah, tidak usah dimandikan lagi. Yang wajib mandi yaitu yang laki-lakinya yang wajib mandi. Wa amal khunsa, nah ini juga dibahas tentang khunsa yang sekarang mungkin tidak ada. Orang yang punya dua kemaluan, khunsa, kemaluan laki-laki ada, kemaluan perempuan ada. Amal khunsal muskil fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji bi kubulihi. Kalau khunsa itu tidak wajib mandi jika satu alat dimasukkan alat yang lain tetapi masih di tubuh sendiri, tidak menjadi wajib. Dan ini sudah tidak ada mungkin, tapi barangkali ada, barangkali tidak mustahil juga mungkin ada. Nah, itu yang pertama, yaitu iltiqaul khitanin, yaitu jima, bersenggama, nyelup, sekalipun tidak keluar mani maka wajib mandi, baik yang halal atau yang haram, wajib mandi. Yang kedua ini yang masih laki-laki dan perempuan juga. Wa minal musytarak, yang kedua yaitu inzalun air khurujul mani, inzal, keluar mani. Yang kedua keluar mani min syahsin, dari seseorang bi ghairi ilajin,
tanpa ada persetubuhan atau dengan persetubuhan. Jadi yang penting keluar mani sekalipun bukan karena jima, bukan karena nyelup, nah itu wajib mandi juga. Jadi dibedakan antara nyelup dengan keluar mani. Tidak setiap-tiap keluar mani karena nyelup, tidak setiap-tiap nyelup itu keluar mani. Jadi berbeda. Kedua-duanya apalagi bersamaan, itu sudah wajibul wajib, menjadi kewajiban yang wajib lagi. Sudah nyelup keluar mani, maka itu wajib. Lakor keluarnya cuma setetes, wa in qallal mani, sekalipun keluar mani itu sedikit sekali, setetes keluar. Sama seperti ketika mandi wajib, ternyata keluar lagi setetes, wajib lagi mandi. Kan suka ada, sudah mandi, dikira selesai, ternyata wah keluar, dan dia diyakini itu adalah mandi, misalkan. Maka wajib mandi lagi, wajib. Makanya sebelum mandi itu harusnya istibro itu betul-betul dibersihkan, seperti air kencing dibersihkan sebelum mandi. Jangan sampai setelah mandi kok keluar lagi. Nah itu wajib mandi. Yaqzatin aw naumin, dalam keadaan sengaja, aw naumin atau tidur, artinya tidak sengaja. Sama saja, mimpi tiba-tiba bangun basah, wajib mandi. Mimpi jima, tapi tidak keluar mandi, tapi mimpi jima, tidak wajib mandi karena mimpi. Mimpinya tidak terasa, tapi tiba-tiba keluar mani, wajib mandi. Tidur, ketika tidur. Bisyahwatin aw ghairiha, tentu dibarengi dengan syahwat atau tidak. Biasanya keluar mani itu dibarengi dengan syahwat. Ini meskipun tidak, yang keluar jika diyakini adalah mani, maka wajib mandi. Cuma nanti perdebatannya betul enggak itu mani kalau memang tidak ada syahwat, kan gitu. Karena cairan yang hampir mirip-mirip dengan mani itu kan ada 3 macam. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Kalau mazi tidak mewajibkan mandi, wadi tidak mewajibkan mandi. Min tariqil mu'tad aw ghairihi, baik keluarnya itu dari jalan yang umum, yang normal, aw ghairihi, atau jalan yang tidak normal. Apa contohnya jalan yang tidak normal? Keluar mani bukan dengan jalan normal. Apa gini? Penyakit lah mungkin gini. Ada dipindahkan lah misalkan jalurnya. Kalau sekarang kan dokter hebat-hebat, salurannya dipindah-pindah karena satu penyakit misalkan. Keluar tapi bukan dari jalan itu, tetap wajib mandi. Sama seperti orang yang keluar kotorannya atau tinjanya itu di perut, sama juga. Batal wudu, ya batal. Meskipun tidak terasa keluar. Karena katanya kalau di sini itu tidak terasa keluarnya. Tiba-tiba keluar aja. Tidak pakai ngeden istilahnya. Tapi tetap batal wudu. Nah, begitu juga mani, jika dipindah salurannya tetap wajib mandi. Yang kedua, yang pertama berjima, bersenggama, yang kedua keluar mani. Wa
wal mauti, yang ketiga. Ini juga masih laki-laki dan perempuan. Yang ketiga meninggal. Meninggal. Orang yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mandi. Wajib mandi. Siapa yang wajibnya? Bukan yang meninggal, yang masih hidup. Yang masih hidup wajib kifayah. Illa fi syahid, kecuali mati syahid. Kecuali mati syahid. Kalau mati syahid tidak wajib dimandikan, tidak wajib mandi, tidak wajib dimandikan. Bahkan haram, bal yahrumu, bahkan haram menjadi dimandikan. Kenapa keluar suaranya? Oh. Oh, kedengeran nyelupnya. Apa? Jadi matiin, hidupin lagi. Halo, cek. Udah nggak keluar. Gak apa-apa, keluar juga nyelupnya. Lagi belajar. Iya. Yang ketiga meninggal. Meninggal wajib mandi, dikecualikan adalah meninggal dalam keadaan syahid, maka haram hukumnya mandi atau dimandikan, haram. Ini berlaku khusus syahid apa? Syahid perang. Kemarin kena corona syahid, wah itu wajib mandi. Syahid mati kecelakaan, syahid wajib mandi. Dalam istilah agamanya disebut syahidul akhirah. Syahid berlaku di akhirat saja. Kalau syahid perang itu disebutnya syahid dunia wal akhirah. Ada juga syahid dunia saja. Syahid dunia saja tapi di akhirat. Apa contohnya? Perang tapi tujuannya ghanimah. Perang tujuannya ghanimah. Itu secara hukum duniawi berlaku syahid. Kenapa? Tidak boleh dimandikan juga kalau meninggal. Tapi secara akhirat karena tujuannya bukan tujuan yang benar, hanya ghanimah, benda duniawi, maka itu disebut syahid dunia saja. Itu tetap setelah hukum dunia, hukumnya syahid. Nah, tiga itulah yang bersama-sama laki-laki dan perempuan bersenggama, kemudian keluar mani, kemudian yang ketiga meninggal. Itu laki-laki dan perempuan sama. Nah, tiga lagi ini khusus perempuan. Yang tiga lagi khusus perempuan. Jadi 6 yang mewajibkan mandi itu bersama-sama, kalau laki-laki cuma 3, kalau perempuan 6. Karena yang 3 terakhir ini khusus bagi perempuan. 6. Wa salasatun takhtassu bihan nisa, dan yang ketiga yang 3 akhir ini tertentu hanya perempuan saja. Wahiyal haidu, yaitu haid. Sebab yang mewajibkan mandi itu adalah keluar darah haid, bukan keluar darah haid, berhenti dari darah haid. Waktu keluar tidak mewajibkan, berhenti dari darah haid. Apa itu haid? Nanti ada pasalnya masing-masing. Wan nifasi dan nifas juga sama. Wan nifasi, nifas, keluar darah nifas mewajibkan mandi. Darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan biasanya ada darah nifas, meskipun tidak harus. Bisa jadi tidak ada darah nifas. Keluar bayinya kering, betul-betul kering, tidak ada darah nifas. Itu tidak wajib mandi kalau tidak ada. Wal wiladatu, yang keenam wiladah. Wiladah itu melahirkan. Jadi yang khusus perempuan itu cuma haid, nifas, dan
melahirkan. Haid, setelah haid berhenti wajib mandi. Setelah nifas berhenti wajib mandi. Setelah melahirkan wajib mandi. Cuman di sini al-mashubati bil balal, yaitu yang mewajibkan mandi wiladah bagi perempuan jika melahirkan itu tidak disertai dengan nifas. Jadi kalau melahirkannya kering tanpa ada nifas, nah itu yang wajib mandi wiladah. Tapi kalau kalau ada nifas, perempuan, istri kita melahirkan, terus nifas, kata Ustadz ada mandi melahirkan, nah, disuruh mandi istri kita setelah melahirkan. Tidak wajib, bahkan hukumnya haram kalau ada nifas. Jadi kalau dibarengi dengan nifas, mandinya nanti setelah nifas. Tidak boleh mandi wiladah. Jadi mandi wiladah itu ada jika tidak ada nifas. Kalau ada nifas, maka tidak ada mandi wiladah. Adanya mandi nifas nanti setelah 2 bulan, setelah 60 hari atau 40 hari. 3. Nah, jadi itu kumpul 6-6-nya. Yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama jadi nyelup ya. Dari awal yang pertama yang bersama-sama laki-laki perempuan jima, keluar, jangan mimpi doang. Nah, keluar mani, kemudian yang ketiga meninggal, khusus perempuan haid, nifas, melahirkan. Nah sekarang fardunya, nah, itu sebab-sebabnya, fardunya. Nanti kalau ada mandinya kapan, misalkan kalau ditanya, ini kapan mandinya? Apakah harus atau boleh ditunda? Harus, kalau malam-malam keluar mani, wah harus mandi malam-malam. Nah, kewajiban ini harus dilaksanakan ketika akan melakukan amalan yang harus bersuci. Apa contohnya? Sholat, terus puasa, baca koran. Oh, baca Quran, puasa masuk ke puasa. Nah, berarti kalau malam puasa itu kita berhubungan, kemudian mewajibkan mandi, ternyata pas tidur tidak sahur, bangunnya jam 8 pagi. Sah atau tidak? Sah puasanya. Kenapa? Karena puasa itu tidak diharuskan bersuci. Apa-apa. Kesiangan nih, cuman yang salahnya itu nggak subuh, nggak sholat subuh. Tapi dalam hal puasa tetap saatnya tidak boleh dibatalkan, haram hukumnya. Lanjutkan puasanya. Saya tidak sahur, salah sendiri, tidak sahur. Tuh, anjim. Jadi ketika mau tawaf, saya punya hadas besar mau tawaf, mandi dulu, mau tawaf. Saya punya hadas besar mau sa'i, boleh? Sa'i disyaratkan bersuci tidak? Sa'i tidak disyaratkan bersuci, tetapi kurang adab. Orang sa'i punya hadas besar tidak beradab. Tidak disyaratkan. Sa'i tidak disyaratkan suci. Kalau tawaf disyaratkan suci. Tapi sulit untuk suci pada saat tawaf jika tidak berpindah mazhab, sulit. Bersuci kalau saya tidak. Kalau ihram, niat ihram apakah harus suci dari hadas besar dan kecil atau tidak? Harus suci secara kesunahan, suci. Harus itu dalam arti sunnah. Artinya tidak wajib. Saya punya hadas besar, saya niat ihram, silakan, mandinya sunnah kan, mandi ihram itu sunnah.
Tetapi kalau punya hadas besar mandinya wajib, tapi nanti karena tidak disyaratkan pada saat niat ihram itu harus suci dari hadas besar. Tidak disyaratkan. Ini yang disyaratkan itu di sini sudah atau belum ya kajian tentang orang yang punya hadas besar apa saja yang dilarang dilakukan. Sholat, tawaf, khutbah Jum'ah, kemudian baca Quran, kemudian masuk masjid. Udah 5 itu saja. Itu bagi yang hadas besar. Tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh jadi khutbah Jumat, tidak boleh baca Quran sekalipun tidak dipegang, tidak boleh masuk masjid. Itu yang diharamkan disebabkan hadas besar. Ihram, sa'i tidak disebutkan. Nah, kalau tidak disebutkan berarti kesimpulannya apa? Boleh. Nah, itu. Tidak diketemukan juga bahwa boleh orang berhadas besar sa'i, tidak disebutkan. Cuman tidak disebutkan dalam hal yang diharamkan. Karena tidak disebutkan, maka kita masukkan ke dalam perkara yang dibolehkan. Gitu. 5 saja. Kalau orang punya hadas kecil, cuma berapa yang dilarang? Sholat, tawaf, khutbah Jum'ah, pegang Quran, bukan baca Quran, pegang Quran. Tidak punya wudu, pegang Quran yang dilarang. Baca Quran boleh, masuk masjid boleh. Jadi tambahannya hadas besar itu tambahannya cuma 2, apa? Baca Quran dan masuk masjid. Itu yang diharamkan. Fardu wa faraidul ghusli salah satu asya, fardunya ada 3, rukunnya lah istilahnya. Rukun mandi ada 3. Ahaduhan niyatu, yang pertama niat. Ini wajib rukun niat. Bagaimana niatnya? Fayanwil junub al janabati, maka berniat orang yang junub itu menghilangkan hadas junubnya. Nah, kalau di sini niatnya nawaitu al janabati. Udah. Nawaitu al janabati, saya niat menghilangkan hadas junub. Yang pendek, nawaitu al janabati. Awil hadasil akbari, atau boleh diganti kata-kata janabatnya diganti dengan hadasil akbari. Nawaitu al hadasil akbari. Nawaitu al hadasil akbari, saya niat menghilangkan hadas besar. Atau juga bisa juga akbarnya tidak dibawa, hanya mengatakan nawaitul ghusla nawaitu lirab'il hadasi. Karena hadas itu jika kata-katanya mutlak maka itu hadas besar maksudnya. Jadi tidak dibawa akbarnya. Atau juga yang paling gampang ada nawaitul ghuslal wajib. Udah gitu. Saya niat mandi wajib. Nah, itu yang paling gampang. Itu saja yang kita pakai. Jadi bebas kita mau pilih yang mana. Kalau kita diajarkan guru-guru kita dulu itu panjang. Gimana? Jangan-jangan lupa nih. Oh, nawaitu ghusla nawaitul ghusla lirab'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Itu komplit. Tetapi kurang komplit. Ada juga yang mengajarkan nawaitul ghusla lirab'il hadasil akbari an jami'il badani. Ada. Oh, fardhon lillahi ta'ala. Tapi kita untuk mencoba-coba karena bosan kita niatnya kemarin, kita niat nawaitul ghuslal wajib. Saya niat mandi wajib. Wah, udah gampang. Saya niat mandi wajib. Gampang.
Jadi ini gunanya mengkaji fikih itu tidak terlalu kaku dengan bahasa yang sudah diajarkan. Teman saya kemarin itu mau nikah. Saya bercanda-bercanda sama dia. Mau nikah, cuman udah berapa kali, bukan yang pertama, udah ketiga, mau tiga ini. Hah? Ya udah hafal, secara ijab kabul udah hafal. Cuman kata saya, coba dites nanti apanya, naib atau saksi-saksinya, kamu itu ijabnya itu jangan yang biasa. Saya gitu. Gimana? Nah, begini saja. Biasanya kalau bahasa Arab itu ijabnya qabiltu nikah wa tazwijah bi maghribatul halan naqdan itu. Nah, sekarang coba yang tidak biasa. Bagaimana? Raditu nikah. Karena itu kan dijelaskan dalam kitab kemarin Fathul Mu'in, boleh dengan menggunakan kata raditu nikah. Saya ridho atas pernikahan dengan perempuan ini. Itu boleh. Ternyata betul dia berani. berani. Ini cerita, saya tidak hadir. Cerita dia. Kata dia ketika dia bilang itu rodi, nah, qabil tuh halan itu rodi itu nikah. Apa diam tuh? Saksi gimana? Diulang. diulang, kata suruh diulang. Nah, berarti memang padahal itu sudah cukup, tapi harus diulang. Karena apa? Karena terbiasa dengan kalimat yang sudah biasa, sudah baku lah istilahnya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu seolah-olah tidak sah gitu. Diulang gitu. Saya disuruh diulang kan katanya. Oh, disuruh diulang. Ya apa-apa, ulang aja. disuruh diulang. Saya jadi itu. Itu dia berani begitu. Hah? Oh, udah. Oh. Kalau yang pertama jangan coba-coba lah. Ini untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gak ada yang berani. Kalau yang pertama gak ada yang berani. Ya. Saya juga nggak berani juga. Itu yang pertama kan kita mengikuti naib seperti Allah harus begitu. Ya kita ikuti saja. Tapi nanti insya Allah yang kedua, yang ketiga dicoba saja. Ketawa ini Ibnu. Jadi qabiltu nikah halan, raditu nikah. Diulang nggak usah. Diulang-ulang nggak usah. Karena ulama mengatakan cukup, sudah sah. Ini untuk mencoba saja. Apa misalkan seorang naib atau saksi-saksi itu paham kitab-kitab ulama dulu atau tidak. Karena kadang-kadang sekarang naib kan apa? Ya, baca kitab kuning. Bukan karena bisa baca kitab kuning. Urusan apa namanya pernikahan itu belum tentu hafal, diangkat jadi naib. Nah, ini juga sama niat junub. Jadi kita kalau diajarkan nanti ada guru yang lain, misalkan pengganti dari saya ada lagi guru yang mengajarkan, ini nawaitul ghuslah bukan ghuslah, sama saja. Khawatirnya nanti ada guru yang lain. Ini niatnya begini, nawaitul ghuslah, atau niatnya begini, nawaitu apa? Nawaitu rob al janabat. Loh, kok beda? Nah, sama saja. Ini pilihannya banyak. Yang paling singkat, nawaitul ghuslal wajib, saya niat mandi wajib. Nah, sudah begitu. Wa tanwil haid au nafsa rob al hadasil haidi au nifas. Nah, kalau perempuan nanti kita ajarkan ke istri atau neng, ya, mama. Ini kalau niat sunnahnya ini kata Ustadz, niatnya nawaitu rob ahadasil haidi. Saya niat menghilangkan hadas haid. Itu kalau haid. Kalau nifas, saya niat menghilangkan hadas nifas. Jadi boleh juga saya niat menghilangkan hadas junub, cuman supaya sesuai dengan sebabnya, maka disebutkan juga sebabnya. Saya niat menghilangkan hadas haid, saya niat menghilangkan hadas nifas pada saat niatnya itu.
Wa takunu niat makrunatan bi awalil fardi, dan niat itu dibarengi dengan awal wajib, awal fardu, wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badan au asfalihi. Nah, tentunya niat ini dibarengi dengan awal basuhan yang wajib, awal basuhan, yaitu awal dari sebelah atas badan atau sebelah bawah badan, bagian atas atau bagian bawah. Artinya ketika kita mulai mandi itu tidak ada kewajiban harus sebelah mana itu, tidak ada, bebas seperti kita mandi biasa. Mau kita sebelah bawah, kaki dulu mau dicuci, di situ niatnya boleh. Tangan dulu diguyur, di situ niatnya boleh. Tetapi ada kesunahan kanan kiri, kesunahannya. Jadi sebelah kanan dulu niat mandi, saya niat mandi wajib sebelah kanan, dibasuh sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri, setelah itu semua seluruh kanan kiri, kemudian menyeluruh. Itu kesunahan saja. Tetapi kewajibannya tidak ada, tidak wajib. Bebas terserah. Yang manapun bagian anggota badan itu yang penting yang awal. Walau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu, jika orang niat itu setelah membasuh satu anggota badan, maka wajib untuk diulangi basuhan itu. Ya iya, karena tidak termasuk niat. Sudah mandi, saya mandi wajib ternyata, baru niat. Nawaitul ghuslal wajib lillahi ta'ala, baru niat. Nah, setelah itu yang sudah terbasuh tadi harus dibasuh lagi. Itu karena basah itu bukan karena mandi wajib tadi, mandi biasa. Nah, ketika mau dibasuh dengan mandi wajib, maka harus dibasuh kembali. Wa izalatun najasah, yang kedua menghilangkan najis. Menghilangkan najis dulu. In kanat ala badanihi, jika najis itu berada di tubuhnya. Dihilangkan dulu najisnya, jangan sampai membasuh kemaluan, cebok sambil diniati. Kenapa? Karena di situ ada najis habis kencing. Jadi pertama cebok dulu, jangan dulu niat di situ. Padahal itu salah satu bagian anggota badan. Seandainya niat di situ, kalau tidak ada najis itu sah. Itu sah. Tapi karena ada di situ ada najis, cebok dulu ketika membasuh kemaluan kita, maka kalau tidak ada najis maka kita niatkan boleh di situ. Saya niat mandi wajib berbarengan dengan membasuh kemaluan. Tapi kalau ada najis, maka syaratnya, rukunnya di sini harus dihilangkan dulu. Hilangkan dulu najisnya, dibersihkan dulu. Nah, cuman di sini marajahu Rafi'i, yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Fala yakfi ghuslatun wahidah anil hadasi wan najasah. Tidak cukup satu basuhan itu untuk hadas dan najis. Tidak cukup. Dia harus dua kali basuhan. Satu najis dibasuh tanpa niat. Yang kedua membasuh dengan niat. Nah, tetapi lagi-lagi ini pendapat Imam Rafi'i. Berbeda pendapat Imam Nawawi katanya. Wa rajahan Nawawi al-iktifa bi ghuslatin wahidah anhuma. Imam Nawawi mengatakan cukup dengan satu basuhan. Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ya boleh, belum cebok juga langsung basuh kemaluan, langsung niat di situ boleh. Jadi ini perbedaan pendapat ulama. Terserah dipilih. Tapi kalau saya memilih, maka saya pilih yang pertama tadi. Kita basuh dulu, najisnya bersihkan dulu, baru diniati mandi wajib. Yang ketiga, wa isalul mai ila jami'i sya'ri wal basyarati. Yang ketiga, meratakan air ila jami'i sya'ri, kepada seluruh rambut, wal basyarati, kulit seluruh. Sama seperti pada saat membasuh tangan pada saat wudhu, sama seperti membasuh kaki pada saat wudhu, harus rata semuanya air, rata ke kulit, ke rambut, ke bulu-bulu, baik yang tebal maupun yang tipis. Ini tidak ada beda. Kalau kemarin janggut itu yang tipis, yang tebal itu beda. Nah, ini sama.
harus ketika mandi itu harus segala sesuatu misal yang menghalangi apa? Cat. Nah, itu diperiksa. Habis ngechat nih, ternyata punya hadas besar. Nah, itu kadang-kadang kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Nah, itu dibersihkan sebelum niat. Bersihkan setelah bersih baru niat. Ketika sudah selesai mandi, ternyata oh masih ada. Masih ada. Nah, itu gimana? Mandi lagi tidak? Sudah mandi wajib, setelah selesai mandi, kok masih ada ini cat di sini nih. Nah, berarti kan tidak terbasuh pada saat mandi. Itu tidak harus mandi. Cukup apa? Dibersihkan, dibasuh. Cukup dibasuh. Kenapa? Karena ini berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kan ada tartib. Tapi kalau mandi tidak ada tartib. Makanya kata saya, mandi malam-malam boleh kepalanya saja dulu. Nanti diteruskan mau subuh badannya. Tidak niat lagi. Karena tidak ada istilah mualat. Tidak harus apa namanya? Bukan tertib mualat. Mualat itu tidak harus langsung nyambung. Kalau wudhu kan tidak boleh kering. Wudhu juga tidak mualat, tapi tertib wudhu. Kalau mandi tidak tertib, tidak mualat. Tidak harus tertib. Dimanapun boleh dimulai dan tidak harus mualat. Artinya kering menunggu anggota badan yang lain, setelah kering pun masih tetap boleh dilanjutkan. Itu namanya mualat. Kalau wudhu juga sama. Wudhu itu disyaratkan mualat tidak? Wudhu tidak disyaratkan, tapi tartib. Kalau wudhu, setelah wudhu misalkan ada cat segala macam, nah itu dimulai dari di situ, dihapus, kemudian dimulai dari tangan. Setelah itu kaki dibasuh lagi karena harus tartib. Kepala diusap lagi karena harus tartib. Tapi kalau mandi, ketika sudah mandi terlihat ada bekas cat, tinggal dihilangkan, tinggal dibasuh, selesai. Tidak harus dibasuh lagi semua. Itu gunanya daripada tartib atau mualat. Nah, semua kulit atau rambut, wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, sama saja bulu rambut, bulu kepala atau rambut kepala dan rambut-rambut yang lain sama. Wa sya'rul madfur illam yasil mau ila batini illa bin naqti wajib naqdu. Rambut yang diikat, yang dikepang, nah kalau air tidak masuk ke dalam, wajib membuka kepangnya, membuka ikatannya, karena harus masuk ke dalam. Bagian dalam mulut itu termasuk batin, jadi tidak wajib pada saat mandi wajib. Mandi wajib tidak harus kumur-kumur, karena bagian mulut itu termasuk bagian dalam. Yang dimaksud kulit di sini adalah wal muradu bil basyarah zahirul jildi. Yang dimaksud kulit di sini adalah bagian luarnya saja. Bagian luarnya saja yang wajib dibasuh. Bagian dalam termasuk mulut itu tidak wajib terkena air. Mulut tidak wajib. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simahai uzunaihi, wajib membasuh sesuatu yang bagian zahir dari lubang telinga, bagian zohir dari lubang telinga, bukan bagian dalam. Jadi tidak usah masukkan begini nih, wah takut nggak sah nih. Itu bagian zohir itu apa? Bagian yang tidak membatalkan puasa jika dimasukkan, itu bagian luar. Apa contohnya kemarin? Ya itu yang terlihat di luar. Kalau sudah tidak masuk, ya sudah, berarti itu bagian luar. Nah itu yang dibasuh. Jadi harus dikorek-korek supaya masuk air ke bagian luarnya. Bukan bagian luar itu bukan ini. Nah ini juga bagian luar. Korek-korek. Bagian dalam yaitu ketika dimasukkan yang membatalkan puasa, itu bagian dalam. Itu dijangkau oleh korek kuping biasanya. Kalau tangan tidak masuk tangan. Wa min syukuki badanin, dan dari kelepitan badan,
lipat, ngelipat, itu semua. Jadi berarti ketika mandi itu kita jongkok berdiri. Kalau mandi jongkok saja itu tidak terkena. Atau seperti perut saya nih melipat sedikit. Nah itu harus sedikit ditegakkan. Nah, karena tidak terkena. Wajibu isolul ma'ila matatal kulpah, wajib datang air kepada di bawah kulit khitan. Sudah besar belum dihitan, wajib mandi. Nah itu harus dikorek-korek ke dalam. Harus dikorek-korek. Kalau cuma dibasuh saja, luarnya hasapannya tidak terbuka, tidak sah mandinya. Makanya itu kenapa harus dihitan, yaitu kenapa? Kalau tidak dihitan tapi pembersihannya sempurna, ya sebenarnya sah saja sholat segala macam. Tetapi faedahnya supaya dihitan itu supaya tidak sulit masuknya air. Kalau dihitan sudah terkelupas. Tapi kalau tidak dihitan itu harus dipaksa keluar hasafahnya agar terbasuh air, dipaksa keluar. Itu menyulitkan kalau tidak disunat, paksa keluar. Tapi kalau disunat, wah, sudah keluar sendiri, sudah dingin keluar sendiri. Itu wajib. Wa mimma yajibu ghuslu al-masyrabah, termasuk yang wajib juga adalah lingkaran dubur. Nah, itu wajib juga. Nah, yang mengkerutnya itu wajib terbasuh. Jadi jangan sampai tidak diceboki. Karena tidak sampai kalau berdiri itu rapat, tidak masuk air. Nah, harusnya sambil diceboki agar air itu masuk. Bukan bagian dalam, bagian bunderannya itu. Li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajat, karena bunderan itu akan keluar ketika buang hajat. Jadi dihukumi zahir. Nah, sunah-sunahnya di sini kita sebutkan saja. Kita selesaikan bab mandi. Sunah-sunahnya itu tadi rukunnya ada berapa tadi? Rukunnya ada berapa tadi? Ada 3. 1. Ini barusan ini. Rukunnya 1 niat. Yang kedua menghilangkan najis. Yang ketiga membasuh seluruhnya, kulit maupun rambut. 3, memang dalam kitab lain 2, membasuh semuanya, itu yang kedua. Dan itu sudah mencakup menghilangkan najis juga. Jadi 3. Sunahnya kita sebutkan ada 5. 1 wudu. Sunah wudu dulu. Sebelum mandi wudu dulu. Nah, setelah mandi apakah sudah tidak wudu lagi? Ya kalau sudah tidak batal ya tidak wudu lagi. Sholat langsung. Karena sudah wudu. Bagaimana niat wudunya? Apakah niatnya sunnah mandi atau niatnya seperti biasa? Kalau kita tidak punya hadas kecil, maka niatnya sunnah mandi. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Saya niat berwudu karena sunnah mandi. Itu niatnya. Kalau tidak punya hadas kecil. Tapi kita punya hadas kecil. Ini sudah hadas besar, tidak punya hadas kecil. Hebat ini. Punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil. Bisa tidak? Buang besar ya, buang kecil dulu. Kalau buang besar ya, buang kecil dulu. Kalau apa? Buang besar, buang kecil dulu. Hadas besar itu bukan buang air besar. Hadas besar itu keluar mani. Nah, kalau kencing. Kamu nggak normal sambil nunjuk padi katanya. Tapi itu mungkin orang punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil. Keluar mani. Oh, keluar mani bagaimana? Keluar mani. Tidur keluar mani. Ya, itu tidur kan batal hadas kecil. Berarti ini keluar maninya dengan cara
Dengan cara tanpa disentuh. Nonton video terangsang keluar. Itu dia habis wudhu. Orang habis wudhu nonton video kan aneh. Misalkan contoh habis wudhu nonton kemudian terangsang keluar, itu tidak punya hadas kecil, itu dia punya hadas besar. Hadas besar. Nah, ketika mandi maka disunahkan wudhu itu dengan niat, saya niat wudhu karena sunnah mandi. Itu niatnya. Kenapa? Karena tidak punya hadas besar, hadas kecil. Tapi kalau punya hadas kecil, maka niatnya saya niat menghilangkan hadas kecil, sama seperti wudhu biasa niatnya. Ini sunnah wudhu, sunnah wudhu. Dan ketika mandi pada saat sudah wudhu, mandinya tidak pegang kemaluan, tidak ada yang membatalkan, langsung pakai handuk, pakai baju, sholat subuh. Nah, itu tanpa wudhu lagi. Cuman kan tidak betah kita kalau tidak pegang-pegang, tidak seperti tidak rata lagi. Oh iya, disabunin juga kan. Nah, itu wudhu lagi. Sudah wudhu, sebelum mandi wudhu, sesudah mandi wudhu lagi. Karena boros. Wudhu sebelum mandi itu sunnah, wudhu setelah mandi itu wajib karena mau sholat subuh. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad, sunnahnya juga yaitu digosok-gosok tangan. Itu kesunahan saja digosok tangan. Kalau seandainya tanpa disentuh, tanpa digosok sudah seluruhnya merata ya sudah cukup. Satu kali mandi Bu, tapi rata semua. Ada di apa namanya? Di hotel itu ada shower panas. Nah, itu tanpa diaduk-aduk lah, kita begini aja terus, begini aja cuma kepala. Tanpa kita pegang, tanpa kita gosok-gosok, tapi rata semuanya itu sudah cukup. Sudah cukup. Tetapi sunnahnya digosok-gosok. Ini kesunahannya digosok-gosok. Wal mualat, sunnah mualat. Artinya bersambung langsung. Tidak boleh ditunda-tunda, itu sunnah. Kalaupun ditunda tetap sah. Wa taqdimul yumna, mendahulukan kanan, itu sunnah. Kemudian di sini cuma disebutkan 4. Wa baqiya min sunanil ghusli umurul maghfurah, banyak kesunahan lagi tetapi tidak dijelaskan di sini. Karena kan di sini kitab yang hanya menyebutkan secara ringkas saja, yang pendek saja. Jadi kalau kitab-kitab yang dulu, yang Fathul Muin itu semuanya banyak kesunahan-kesunahannya. Di antaranya bersiwak dulu juga ada. Sebelum mandi siwak dulu. Sebelum wudhunya siwak dulu. Kemudian setelah mandi dari posisi kita mandi itu tidak menghadap ke kiblat. Ya, itu ada kesunahan-kesunahan seperti itu. Tetapi ini hanya kesunahan saja. Faslun wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup doa. Jadi kalau dulu kita nggak boleh baca Quran. Kalau apa? Punya hadas besar. Ya. Hadas besar tidak boleh baca Quran. Tidak. Baca Al-Fatihah kalau niatnya Quran tidak bisa. Sama seperti kita sebelum mandi itu bismillah kan. Bismillah itu Quran. Tapi niatnya bismillahnya bukan Quran. Bukan Quran. Bismillah itu zikir. Niatnya doa. Niatnya doa. Kalau kita biasa sebelum tidur baca Al-Ikhlas misalkan, atau baca bismillah 21 kali atau Al-Ikhlas, itu kebiasaan kita, wiridan kita, maka bacaan itu bukan diniati Quran tapi zikir dan doa. Itu boleh. Yang tidak boleh itu jika sengaja seperti tadarus. Tadarus kan sudah pasti diniati Quran kalau tadarus. Tidak boleh. Ini hadas besar kan tadi ya? Ya. Oh iya, hadas besar. Habis nyelup ya. Ya habis nyelup lah. Habis nyelup. Ya, ada lagi sebelum kita tutup? Cukup ya? Cukup ya.
Ya zal jalali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan min hamdan syai'in hamdan yu'afi ni'amahu wa fi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.